Sukakah engkau kalau aku tunjukkan, kata Allah, bisnis tunjikum min azabin alim, yang akan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Jadi kalau tadi bisnis dunia ini cuannya adalah yang didapat adalah cuan, keuntungan dan laba. Kalau berbisnis dengan Allah tidak sekedar cuan bentuknya materi saja, tapi tunjikum min adzabin alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Segala puja dan puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang meyakini bahwa apa yang ada pada diri kita itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan yang senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, di antaranya kalimat hamdalah, kalimat kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat, dan dengan melakukan amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, inilah makna dari syukur yang hakiki. Dengan syukur seperti ini Allah janjikan penambahan kuantitas maupun keberkahan dari nikmat yang Ia berikan. Bila mana manusia tidak mensyukuri dengan cara seperti ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Semoga kita mampu mensyukuri nikmat Allah yang banyak itu dengan cara menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Semoga dengan ringannya lisan kita membacakan salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nama Nabi disebut dalam majlis-majlis yang kita adakan, dan dengan istiqamahnya kita dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita adalah umat Rasulullah yang insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung yang hanya dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi semuanya tadi bersolawat Pak ya. Ibu-ibu juga bersolawat, walaupun barangkali di dalam hati tidak diucapkan dengan lisan, dengan bibir yang bergerak insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, kita doakan guru kita yang pagi ini sedianya beliau yang akan mengisi, yakni Al-Ustaz Dr. Muhammad Khair Al-Kushairi MA, yang dalam keadaan kurang fit. Beliau mengabarkan kepada kita suaranya tidak keluar. Ya bagaimana pula mau ada tausiah kan kalau suara anak keluar. Semoga beliau sembuh, amin ya rabbal alamin. Cuman memang beliau memberitahu tengah malam tadi, baru pesannya terbuka ya.
subuh tadi gitu, setelah sholat subuh. Jadi mendadak kita hubungi pula ustadz kita yang terdekat, beliau mungkin juga ada jadwal untuk mengisi, maka pada kesempatan yang mulia ini diamanahkanlah kepada kami untuk menggantikan guru kita tersebut. Jadi tugas saya di masjid ini diantaranya adalah pertama menjamin ustadz bisa datang. Kalau ada masalah harus siap mencari pengganti. Kalau tak bisa mencari pengganti, siap menjadi pengganti. Bapak Ibu yang kami hormati, tema kajian kita pada subuh hari ini mengangkat sebuah tema yang pernah dijadwalkan oleh MDI Pekanbaru untuk disampaikan pada khutbah Jumat, kalau tak salah 2 pekan yang lalu. Temanya adalah berbisnis dengan Allah. Barangkali bapak-bapak yang hadir Jumat di masjid-masjid MDI dan etika atau peraturan khatib-khatib, kalau berkhutbah di masjid-masjid MDI diwajibkan dia menyampaikan judul atau tema yang sudah ditentukan MDI. Berbisnis dengan Allah. Nah, ini pernah kami sampaikan juga ini di acara arisan Bu Ibu beberapa hari yang lalu kalau tak salah. Jadi ibu-ibu yang kembali mendengar, oh yang potang ya, diulang balik. Maklumlah pengganti ibu-ibu. Tapi di ujung ceramah kami sampaikan, karena pembahasannya belum selesai, maka akan disampaikan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Barangkali inilah kesempatan berikutnya untuk menyambung kaji yang kemarin tuh, Bu. Cuman agar tersambung dengan kaji kemarin itu tentu kita ulang lagi sedikit supaya waktunya cukup gitu. Jadi kalau langsung aja disambung nanti bahan sudah habis, jam belum berbunyi, kan agak kacau juga kan. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita dengar redaksi tema atau judul ini berbisnis dengan Allah, itu satu judul yang luar biasa gitu. Biasanya kan kita mendengar orang berbisnis dengan sesama manusia, berbisnis dengan manusia. Jarang kita dengar ada kalimat berbisnis dengan Allah. Apa ada berbisnis dengan Allah itu? Ini yang kita coba ungkap dengan membaca beberapa ayat Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, bisnis, nah itu bahasa Inggris ternyata, itu memiliki arti serangkaian usaha yang dilakukan oleh satu orang atau banyak orang menawarkan barang atau jasa kepada yang lain untuk memperoleh keuntungan, untuk memperoleh laba, untuk memperoleh apa yang bahasa sekarang tuh keren pula, istilahnya sering dipakai. Bahasanya bukan bahasa Indonesia, bahasa Hokkien, bahasa Taiwan, cuan namanya Pak. Jadi orang-orang kalau berbisnis itu berapa cuannya nanti, berapa labanya, berapa keuntungannya. Jadi berbisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh satu orang atau banyak orang dalam menawarkan barang dan jasa kepada orang lain untuk mendapatkan laba tadi. Menawarkan barang. Jadi orang-orang yang berjualan itu namanya berbisnis, atau bahasa pasarnya manggale. Kemana Pak? Ambo lagi berbisnis. Di mana berbisnis? Di pasar kaget. Apa dagangannya? Ada jengkol sekarung, itu sudah berbisnis tuh Pak.
Pedagang di pasar, pasar tradisional, pasar modern, supermarket, mereka berbisnis. Mereka, atau bahasa Melayu, berniaga. Lalu guru yang mengajar tuh juga berbisnis. Mereka menawarkan ilmu. Ustadz ceramah, ya pada umumnya juga berbisnis, menawarkan ilmu agama, menawarkan nasihat-nasihat agama. Cuman sedikit berbeda. Kalau Ustadz hanya melihat cuannya saja, sifatnya materi atau amplopnya, kan sudah lain niatnya. Ya itu juga diharapkan gitu. Ustadz mana yang tidak mengharapkan itu? Tapi kalau itu yang menjadi nomor satu, maka niatnya sudah berubah. Niat para guru, para ustadz tentu li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ustadz ini sebetulnya kalau dia membaca surah As-Saff ayat 2 dan 3 itu agak ngeri-ngeri sedap juga duduk di meja ini kan. Bukan duduk di meja, duduk di kursi gitu. Duduk di meja kan salah, Pak. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan apa-apa yang tidak engkau amalkan? Lalu ayat berikutnya menegaskan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah engkau mengatakan apa-apa yang tak engkau amalkan. Nah, ini berbahaya. Saya diantara menjadi imam Masjid At-Thaibah, kalau bulan Ramadan tuh keluar juga memberi santapan rohani Ramadan. Kenapa keluar? Karena bisa lah ceramah, karena jadwal santapan ini kan ceramahnya pendek ya Pak. Pidatonya kan pendek, 10 sampai 20 menit. Kalau sudah 30 menit tuh Ustadz ceramah santapan rohani Ramadan, itu kertas sudah datang tuh. Ceramah hanya 15 menit. Artinya berhentilah Ustadz, nggak usah ceramah juga lagi. Sebab setelah ceramahnya ada masih sholat tarawih dan witir. Kadang sudah ada di situ. Saya naik ke kursi itu kan, di meja sudah ada ceramah maksimal 15 menit. Nah, akhirnya tidak bolehlah panjang-panjang mukadimahnya. Mukadimahnya singkat saja. Sebab kalau panjang-panjang nanti habis waktu. Kapan menyampaikan materi? Jadi kadang di meja di podium dan meja itu sudah ditulis oleh pengurus masjid ini. Kadang kalau terbaca oleh Ustaz itu agak-agak berdesir juga darah melihatnya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah kamu menyampaikan apa-apa yang tak kamu amalkan. Sementara Ustaz kan menyampaikan amalan-amalan. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kembali kita kepada tema, yakni berbisnis dengan Allah. Ustaz menyampaikan ceramah, menyampaikan ilmu juga berbisnis. Cuman tentunya Ustaz harus meluruskan niat. Tidak cuan dunia yang ia harapkan, tapi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, berbisnis, berjualan itu menggalih, itu berniaga. Adakah disebutkan di dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran? Ternyata ada, Pak. Di dalam bahasa Arab berniaga atau berjualan itu disebut dengan tijaratun. Berjualan, berniaga. Maka pedagang tuh kalau di tasrif bahasa Arab tijaratun itu menjadi tajirun. Ya, kalau kita ketiklah Google apa bahasa Arabnya pedagang, maka Google menjawab tajirun. Ya, tajirun itu sudah menjadi bahasa kita kan. Dia pedagang yang dia orang yang tajir gitu, pengusaha, peniaga yang sukses. Bapak Ibu yang kami hormati, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala
menjawab dari pertanyaan yang mungkin menggelayut dalam benak kita tadi. Apa ada berbisnis dengan Allah? Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam salah satu surat, dan beberapa ayat dalam surat itu, yakni surah As-Saff, dimulai ayat 10. Dan kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, ternyata di sana disebutkan bahwa ayat ini memiliki asbabun nuzul, sebab-sebab turun, Pak. Jadi ayat itu turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau digenapkan menjadi 23 tahun. 13 tahun periode Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, 10 tahun periode Madinah. Jadi ayat Al-Quran yang banyak itu kadang turun begitu saja, karena memang harus diturunkan sebagai proses dan bertahapnya wahyu itu turun. Ada juga dia turun menjawab persoalan-persoalan yang ada atau pertanyaan dari sahabat, yang menjadi asbabun nuzul ayat, sebab-sebab turunnya ayat. Dan ayat ini memiliki asbabun nuzul. Dikatakan dalam satu riwayat dari sahabat Abdullah bin Salam, dia mengatakan ketika itu Nabi didatangi oleh para sahabat, dan sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, sampaikan kepada kami amal yang utama." Maka turunlah ayat ini, yang di sana nanti Allah menjawab apa benar ada bisnis dengannya, itu berniaga dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini tadi saya baca dalam salat subuh kita tadi, Pak. Lupa pula saya, ternyata saya baca tadi ketika salat subuh di rakaat pertama. Dan ayat ini mungkin kena hafal saya sedikit, itu sering diulang-ulang, Pak. Ya, kalau tempat lain imamnya hafiz Quran, Thaibah ini mungkin habis Quran, habis hafalannya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Ternyata ada kata tijarah ini di dalam ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, Allah menyapa orang-orang yang beriman. Salah satu tanda di dalam hati orang itu beriman, dia berbolak-balik ke masjid. Berbolak-balik ke masjid ini bukan berarti pergi ke WC masjid langsung pulang. Kan ada juga orang berbolak-balik dari rumah ke masjid, Pak. Kenapa dia bolak-balik? Di rumah WC-nya tersumbat. Bolak-balik juga dia ke WC masjid, pergi buang hajat, itu pulang dia lagi. Bukan ini yang dimaksud. Tapi berbolak-balik ke masjid artinya, ya, ketika sholat jamaah didirikan, dia datang, tentu kan setelah datang kan balik lagi, dia kan tidak tinggal, ya kan? Akhirnya disebut berbolak-balik. Ada kajian-kajian dia datang, maka kata Nabi, saksikanlah bahwa di dalam hati mereka itu ada iman. Jadi kalau kita hari ini hadir berjamaah ke masjid, ikut kajian-kajian, mendengarkan tausiah agama, insya Allah di dalam hati kita ada iman, dan kitalah termasuk yang disapa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah. Sukakah engkau kalau aku tunjukkan kepadamu tijarah? Ini dia jawaban dari tema tadi. Tijarah, perniagaan, atau kalau kita hubungkan dengan judul tadi, bisnis. Sukakah engkau kalau aku tunjukkan, kata Allah, bisnis? Tunjikum min adzabin alim.
yang akan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Jadi kalau tadi bisnis dunia ini cuannya adalah yang didapat adalah cuan, keuntungan dan laba. Kalau berbisnis dengan Allah tidak sekedar cuan bentuknya materi saja, tapi tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan engkau dari azab yang pedih. Jadi berbisnis dengan Allah itu ada cuannya adalah selamatnya pelaku bisnis tadi dari azab Allah yang pedih. Kalau sudah selamat dari azab Allah yang pedih itu Pak, tentu mendapatkan nikmat Allah yang luar biasa. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Nikmatnya itu nikmatnya yang tak bisa dibayangkan, nikmatnya surga Allah yang tak terbayang oleh mata hati manusia, tak pernah dilihat, tak pernah didengar. Lalu bagaimana cara berbisnis dengan Allah yang akan menyelamatkan seseorang dari azab yang pedih tadi dan mendapatkan nikmat surga? Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, menjawabnya pada ayat ke-11 dari surat ini. Yang pertama adalah tu'minuna billahi wa rasulih. Engkau beriman dengan Allah dan juga engkau beriman dengan rasul-rasulnya. Pertanyaannya, sudahkah kita beriman dengan Allah dan rasulnya? Kita ini Bapak Ibu, Islam itu otomatis gitu. Kenapa otomatis? Mak dan bapak kita Islam, lahirlah kita, maka kita otomatis menjadi muslim. Lalu ketika kita lahir ke dunia, diazankanlah di telinga kita, diiqamahkan di telinga kita. Lalu bentuk usaha menjadikan kita muslim itu ada syariat yang hukumnya sunnah muakkadah bagi orang yang mampu. Nabi mensunnahkan untuk diakikahkan. Akikah. Di dalam akikah itu ada lagi syariat-syariat untuk mengkondisikan supaya anak ini mengikuti agama dari mak dan bapaknya. Ada pemberian nama, dan nama yang diberikan itu dianjurkan supaya diberi nama dengan nama yang mengandung makna yang baik. Walaupun nama itu mungkin nama Indonesia gitu, tapi memiliki arti yang baik. Karena nama itu doa, nama itu harapan. Dan Nabi Muhammad SAW pernah beberapa kali menukar nama sahabatnya. Karena nama itu tak pantas. Nama itu artinya buruk. Salah satu, ada nama sahabat namanya Hazan. Huzni, bukan Husni ya Pak, ini jangan salah dengar. Kalau Husni kan artinya baik kan. Tapi kalau Huzni, Hazan, artinya bersedih. Maka seseorang memiliki nama yang artinya bersedih kan tak baik itu Pak. Sehingga nanti kalau itu dikabulkan Allah karena nama itu adalah doa, tentu dalam hidupnya penuh dengan kesedihan saja gitu. Maka Nabi mengubah nama sahabat yang namanya Hazan tadi menjadi Sahal. Sahal ini kan mudah. Jadi berilah nama ini dalam akikah tadi. Yang kedua, cukur atau gunting rambut. Yang ketiga tadi sembelihkan hewan akikah. Setelah itu kita besar beberapa tahun, setelah itu kita sunnah Rasul atau khitan. Kalau kita khitan kan di usia yang kecil. Masa bapak-bapak dulu mungkin agak lebih besar dari anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang
kelas 2, kelas 3 SD itu berkhitan. Khitan ini adalah sunnah baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Cuman Nabi Ibrahim berkhitan dikatakan dalam hadis itu waqtatana Ibrahim ba'da samanin. Nabi Ibrahim itu berkhitan, Pak, itu setelah berumur 80 tahun. Itu hadisnya sahih. Waqtatana bil qadum, itu menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Nonot. Apa tadi, keras ya? Waqtatana bil qadum. Nabi Ibrahim itu berkhitan dengan kapak gitu. Keras katanya kan, kapak yang mengeksekusi. Tapi di sini dijelaskan dalam sarah hadis itu kapak itu ada dua makna. Dikatakan pertama maknanya Nabi Ibrahim itu khitan di tempat yang namanya qadum. Namanya qadum tempat itu. Tapi makna yang kedua memang dengan kapak, Pak. Kalaulah syariat khitan ini turun kepada Nabi Muhammad dan di usia 80, maka banyak bapak-bapak ini belum berkhitan, belum bersunat kan. Tapi kan di masa Rasul sudah diubah. Nabi Muhammad dikatakan lahir sudah dikhitan atau dia dikhitan oleh kakeknya. Dan kata qadum tadi, kapak itu bukan berarti kapaknya kita. Kalau kapaknya kita kan agak ngeri juga kita nengoknya itu, Pak. Kalau kita dikhitan dengan kapak lah mengikuti sunnah Nabi Ibrahim itu, ya mungkin banyak orang tidak mau berkhitan, takut nanti yang diharapkan potong sedikit terbawa semuanya kan. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kembali kita ke topik awal, yakni beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu tijarah yang menyelamatkan seseorang dari azab yang pedih. Sudahkah kita beriman dengan Allah? Jawabannya macam-macam, Pak. Kalau ditanya misalnya ada wirid ibu-ibu, saya kan ada juga mengisi wirid ibu-ibu gitu. Bu, beriman ya Bu? Lai Pak Ustadz, begitulah jawabannya. Sudahkah kita beriman, betul-betul beriman? Nah, ini pertanyaan besar. Kita beriman itu dengan ilmu. Makanya menuntut ilmu itu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ada ilmu yang wajib kita pelajari, Pak. Cuman kita tidak mendapatkan pendidikan, kita mendapatkan ilmu yang wajib dipelajari itu. Ilmu apa yang wajib dipelajari? Pertama, ilmu yang menyebabkan akidah kita nisah. Ilmu tentang akidah itu wajib kita pelajari. Yang kedua, ilmu yang menyebabkan ibadah kita nisah, ilmu tentang syariat, ilmu fikih, wajib kita pelajari. Yang ketiga, ilmu yang menyebabkan hati kita ini bersih, jiwa kita ini suci, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, atau istilahnya yang lain, tazkiyatun nafs, ilmu yang mensucikan jiwa. Ini tiga ini wajib kita pelajari. Cuman kita dulu kan tidak mendapatkan pendidikan yang benar. Sekolah dasar kita di SD. Dulu SD pelajaran agama itu sedikit. Kalau sekarang barulah agak digalakkan pendidikan agama di SD dengan cara program full day, sekolah 1 hari, sehingga jam 1 nanti atau jam 2 selesai pelajaran SD, jam 2 sampai jam 4 atau jam 5 mereka nanti MDA. MDA-nya di SD itu juga. Maka sekarang karena SD bikin MDA, Pak, MDA banyak tak dapat murid. Termasuk kemarin MDA Thaibah. Alhamdulillah dengan usaha dari pihak MDA dan masjid serta yayasan, sekarang hampir muridnya, murid baru itu 20. Anak-anak banyak MDA-nya di SD karena kadang memang penghargaan masyarakat kepada guru MDA itu kurang. Padahal jasa mereka memberikan mendidik agama anak dan cucu kita itu luar biasa. Nah, kalau sudah SD buat program nanti takut mereka, makanya anak di SD. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi sekolah pendidikan dasar kita SD.
Memang dulu ada MDA, Pak ya. Masa saya dulu kecil tahun 85, saya kan lahir tahun 77, Pak. SD 6 tahun masuk, berarti itu 83 saya kelas 1 SD. Nah, 85 itu udah masuk MDA, sekolah agama namanya di kampung. Ada memang belajar sifat 20 diajarkan oleh guru itu kan, dinyanyikan malah wujud kidam bakut. Kan ini ilmu akidah nih. Lalu di SM masuk nanti kita ke MTS, adalah banyak pelajaran agama. Kalau masuk pondok selamatlah kan. Tapi kalau masuk SMP sangat sedikit pendidikan agama di SMP itu. 2 jam cuman seminggu di situ, akidah di situ, fikih di situ, akhlak di situ, bahasa Arab di situ, Al-Qur'an di situ, hadis itu, sejarah. Bagaimana membaginya itu? Waktu cuma 2 jam. Masuk SMA demikian juga. Nah, makanya sekarang alhamdulillah galaklah pengajian-pengajian, majelis-majelis dibuat di masjid-masjid, maka hendaknya kajian di masjid itu mewakili 3 hal ini biar kita kembali belajar. Pertama, masalah akidah. Kita harus cari ustadz-ustadz yang menguasai tentang itu agar kita diberikan kembali pelajaran tentang akidah, agar kita beriman dengan ilmu tadi. Lalu ada fikih, kita kembali belajar fikih. Lalu ada akhlak, kita kembali belajar akhlak. Kalau iman itu Bapak Ibu tidak dengan ilmu bisa bahaya, bisa kurang beriman, bisa tidak beriman, bisa salah imannya. Sama kalau kita ibaratkan begini, kita misalnya atau ibu-ibu misalnya diberi oleh seseorang bantuan mesin jahit misalnya kan, nah, dikasihlah 1 unit mesin jahit, lalu dikasihlah beberapa meter kain, ibu disuruh menjahit bikin kain sarung gitu, karena ilmu tentang menjahit kain sarung nggak tahu, nggak mau pula belajar, maka ialah dibuatlah kain sarung. Apa yang terjadi? Akhirnya kain sarung tuh yang harus ada lubangnya atas dan bawah, Pak, dijahit dengan sodo. Kain sarung, namanya kain sarung kan disarung, dimasukkan badan kita tuh ke dalam. Ini karena tak ada ilmu, dijahit semuanya, akhirnya ndak kain sarung lagi namanya. Ndak bisa disarungkan ke badan. Itulah kalau membuat sesuatu kalau tidak ada ilmu. Juga beriman, kalau tidak ada ilmunya iman kita bisa salah. Maka kembali kita belajar, hadir kita di majelis-majelis ilmu seperti ini, yang guru-guru yang menguasai, yang mengajarkan kita kembali akidah yang benar tuh bagaimana. Dulu ketika sekolah, kalau saya pribadi, ketika di pondok diajarkanlah aqaidul iman sifat 20 itu, yang mengikuti Imam Al-Ash'ari. Tapi di aliyah di iman diajarkan 3 tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ini kan cara untuk memahami keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga bertanya kepada ustaz-ustaz yang senior, ini ada 2 pemahaman kita memahami keesaan Allah, Ustaz. Ada 3 tauhid, ada sifat 20. Kata beliau, ya hal itu kalau bisa jangan dibenturkan, kata dia. Ya silahkan kalau mengaji sifat 20, silahkan mengaji 3 tauhid tadi, atau silahkan mengaji dua-dua, tidak ada yang bertentangan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam satu riwayat ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, riwayat ini diterima dari sahabat paling dekat beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan riwayat ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi ada di kitab Sahih Muslim, dan populer hadis ini juga dimuat di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang disusun oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Di dalam kitab itu hadis ini terletak nomor 2. Saat itu baginda Nabi dan sahabat sedang berkumpul dalam majlis bersama Rasulullah SAW. Lalu tiba-tiba datanglah seorang laki-laki memakai baju putih. Laki-laki ini tak satu pun sahabat yang kenal. Tapi dikira dia orang jauh,
tak nampak pula penampilannya itu dia datang dari jauh. Rambutnya rapi, bajunya putih bersih. Kalau seseorang yang datang dari jauh tentunya melewati padang pasir yang akhirnya bajunya berdebu dan kotor. Maka sahabat heran, siapa kira-kira laki-laki ini? Lalu laki-laki tadi langsung masuk ke tengah majlis. Bahasa awaknya Pak, diawung majlis Nabi itu. Sahabat itu dia langkai saja, langsung dia ke tengah dan duduk berhadap-hadapan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu laki-laki tadi memegang lutut Nabi dan dia bertanya, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, ceritakan kepada aku tentang Islam. Nabi Muhammad menjawabnya, Shadaqta Muhammad, benar engkau Muhammad, kata laki-laki tadi. Yang kedua, akhbirni anil iman. Inilah jawaban dari ayat ini juga, ceritakan kepadaku tentang iman. Nabi Muhammad menjawab, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadri khairi wa syarrihi minallah. Shadaqta Muhammad, benar engkau Muhammad, kata laki-laki tadi. Pertanyaan yang ketiga dari laki-laki ini, akhbirni anil ihsan, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Shadaqta Muhammad, kata laki-laki tadi. Lalu yang keempat laki-laki bertanya, akhbirni anisa'ah, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Kata Nabi, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Shadaqta Muhammad, benar engkau Muhammad. Lalu laki-laki tadi berlalu pergi. Lalu Nabi berkata kepada Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab, tahukah kamu siapa laki-laki tadi? Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi Muhammad menjawab, beliau adalah malaikat Jibril. Dia ingin mengajarkan tentang apa yang aku sampaikan tadi kepada kalian. Jadi tentang iman yang dikatakan oleh Nabi tadi, pertama beriman dengan Allah. Sudahkah kita beriman dengan Allah dengan ilmu? Nah, tentu mari kita kembali belajar. Yang kedua, wa malaikati, beriman dengan malaikat-malaikat Allah dengan ilmu juga. Kita harus mengetahui berapa malaikat yang harus diketahui dan diimani. Ada 10 kan Pak? Ada 10. Dan kita juga harus hafal tugas-tugasnya. Ini kalau dicek nih ada yang lupa-lupa juga ini kan. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Kita harus tahu kitab Allah itu ada berapa, diturunkan kepada siapa, dan ada lagi suhuf-suhuf. 3 kitab selain Al-Quran wajib kita imani, tak wajib kita pelajari. Tapi Al-Quran wajib kita imani, wajib kita pelajari. Mulai dari membacanya, memahami makna yang ada di dalamnya, dan mengamalkan pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Lalu yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang terakhir, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beriman dengan ilmu, dengan pengetahuan, sehingga iman kita itu benarlah adanya. Inilah berbisnis dengan Allah yang pertama, beriman dengan Allah dan Rasulnya dengan ilmu kita. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai pengisi tausiah pada subuh hari yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits
أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ibu bapa kami, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup ya Allah, bahagiakan dan muliakan sisa umur mereka ya Allah. Sembuhkan bila mana mereka dalam keadaan sakit ya Allah. Hibur hati mereka bila mana mereka dalam kesedihan ya Allah. Jadikan kami anak-anak mereka yang senantiasa berbakti pada mereka ya Allah. Bila mana takdir bagi mereka mendahului kami, Engkau memanggil mereka lebih cepat daripada kami, maka tutuplah usia mereka dengan husnul khatimah. Jadikan akhir perkataan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang telah wafat, lapangkan kuburnya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, lipat gandakan pahala amal kebaikannya ya Allah. Jadikan kuburnya menjadi taman dari taman surgamu ya Allah. Jauhkan mereka dari azab kubur ya Allah. Wali jaddina wali jaddatina wali masyaikhina wali asatidina. Ampuni dosa kakek dan nenek kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua-tua para pendahulu kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma tawil umurana fi ta'atik. Ya Allah, panjangkan usia kami dalam taat kepadamu. Wa sahih jasadana, sehatkan kami ya Allah. Wasbi mardana, sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. Wa nawwir qulubana bi hidayatik, terangi hati kami dengan petunjukmu ya Allah. Wa tsabbit imanana, tetapkan keimanan kami ya Allah. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amal-amal kami ya Allah. Wa ilal khairi qaribna, dekatkan kami dengan kebaikan. Wa ani syarri ab'idna, jauhkan kami daripada keburukan. Wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.